nasional ini adalah pentingnya kreativitas sebagai kemampuan utama dalam kehidupan dan pendidikan. Karena melalui kreativitas, individu itu mampu menghasilkan ide, metode, dan juga solusi baru. Namun, dalam praktiknya, proses pembelajaran di sekolah itu masih cenderung menggunakan pendekatan tradisional yang berfokus pada hafalan. Nah, sehingga kurang mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Nah, hal ini itu diperkuat dengan adanya data dari Global Creative Index yang menunjukkan rendahnya tingkat kreativitas di Indonesia, sehingga diperlukan adanya inovasi dalam metode pembelajaran. Nah, salah satunya itu yaitu strategi shifting head yang dinilai mampu membantu siswa melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang secara struktur. Nah, oleh karena itu perhatian ini tuh dilakukan untuk menguji efektivitas dari metode tersebut dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa sebagai upaya menjawab tantangan rendahnya kreativitas dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian identifikasi dari variabel ini itu ada 3 variabel. Yang pertama, variabel bebasnya ada strategi pembelajaran Sixteen Head sendiri. Kemudian di variabel terikatnya ada kemampuan berpikir kreatif siswa. Kemudian di variabel confoundingnya ada kemampuan awal siswa, perbedaan karakteristik individu, motivasi belajar, lingkungan belajar, perbedaan jumlah anggota kelompok eksperimen dan juga kontrol, dan konsisten perlakuan dan peran fasilitator. Oke, saya Nirmalia, saya akan mereview jurnal nasional. Nah, pada jurnal nasional ini, peneliti juga tidak menuliskan hipotesis secara eksplisit dalam bentuk H0 atau HA. Namun, hipotesis ini dapat disimpulkan dan dari tujuan penelitian yaitu untuk menguji efektivitas strategi thinking heads dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Nah, dengan demikian, hipotesis yang tersirat adalah penggunaan metode Six Thinking Heads akan memberikan peningkatan yang signifikan pada kemampuan berpikir kreatif dibandingkan metode pembelajaran konvensional. Nah, hipotesis ini kemudian diuji menggunakan statistik non-parametrik yaitu Wilcoxon Sign Rank Test dan Mann-Whitney U-Test. Nah, penelitian ini tuh menggunakan desain tool group atau between subject design dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Subjek penelitian ini berjumlah 51 siswa kelas 11 Madrasah Aliyah dengan 15 siswa pada kelompok eksperimen dan 36 siswa pada kelompok kontrol. Kelompok eksperimen itu diberikan perlakuan berupa strategi pembelajaran Six Thinking Heads yang dilakukan dalam 8 pertemuan terstruktur. Nah, metode ini tuh melibatkan 6 cara berpikir yang berbeda sesuai dengan warna topinya. Sedangkan kelompok kontrol itu tetap menggunakan metode pembelajaran konvensional. Pengukuran kemampuan berpikir kreatif dilakukan secara skala berdasarkan teori Whitford yang mencakup aspek kelancaran, keluasan, keaslian, dan elaborasi. Prosedur pada penelitian ini dimulai dari pretest, kemudian memberi intervensi, dan diakhiri dengan post-test serta wawancara untuk mengetahui respon siswa. Dengan penelitian ini, peneliti dapat melihat perubahan kemampuan berpikir kreatif siswa sebelum dan sesudah berlaku. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke hasil penelitian dari jurnal yang kedua, yaitu tentang strategi Acting Hard. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa itu mengalami peningkatan setelah menggunakan strategi ini. Pada pretest, nilai rata-rata siswa itu berada di angka 60,93, kemudian meningkat menjadi 74,60 pada post-test. Artinya, terjadi peningkatan sebesar 13,67. Nilai ini itu juga sudah termasuk peningkatan yang cukup signifikan. Memang terdapat variasi antar siswa yang terlihat dari standar deviasi yang lebih besar. Namun, secara keseluruhan, siswa itu tetap mengalami peningkatan. Jadi, efek dari strategi ini itu konsisten.
Secara statistik, hal ini itu diperkuat dengan uji Hilberton yang menghasilkan nilai Z sama dengan min 3,411 dengan P lebih kecil dari 0,05. Artinya, dapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pembelajaran. Tidak hanya itu, uji Milwaukee juga menunjukkan P lebih kecil dari 0,5, yang berarti ada perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dengan kata lain, metode atau strategi 16 Hard ini lebih efektif dibandingkan pembelajaran biasa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi 16 Hard itu terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Metode ini itu membantu siswa melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang, sehingga mendorong munculnya ide-ide yang lebih kreatif dan inovatif. Selain itu, proses pembelajaran itu juga menjadi lebih aktif dan terstruktur, karena siswa tidak hanya menerima materi, tapi juga ikut terlibat dalam proses berpikir. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa 16 Hard ini bukan hanya sekedar metode, tapi juga strategi yang efektif untuk mengembangkan kreativitas siswa dalam pembelajaran. Setelah melihat hasil dan kesimpulan, sekarang kita masuk ke bagian kelebihan dan keterbatasan pada penelitian ini. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Penelitian ini itu sudah menggunakan desain kuasi eksperimental dengan metode model non-equivalent, present, dan post-test. Artinya, penelitian ini itu cukup kuat untuk melihat apakah strategi 16 Hard ini benar-benar memberikan pengaruh terhadap peningkatan belajar kreatif siswa. Selain itu, analisis data yang digunakan itu juga sudah tepat, yaitu menggunakan uji statistik non parametrik seperti Wilcon dan Markov. Hal ini itu menunjukkan bahwa hasil penelitian tidak hanya berdasarkan pengamatan biasa, tapi sudah diuji secara statistik sehingga lebih akurat dan dapat dipercaya. Penyajian hasil itu juga sudah cukup jelas dari data deskriptif maupun uji statistik, sehingga pembaca itu sudah bisa dengan mudah melihat adanya peningkatan sebelum dan sesudah pelakuan. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah penting, penelitian ini itu sudah sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini, karena menawarkan metode pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan kreativitas siswa, sesuatu yang sangat dibutuhkan di era sekarang. Namun, di balik kelebihan dari penelitian ini, tentu saja ada beberapa keterbatasan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jumlah sampel pada kelompok eksperimen penelitian ini itu relatif kecil, hanya 15 siswa. Hal ini tentu saja membuat hasil penelitian ini masih terbatas dan belum bisa digeneralisasikan secara luas. Yang kedua, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini itu menggunakan purposive sampling yang berpotensi menimbulkan bias karena tidak semua siswa itu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi subjek penelitian. Yang ketiga, durasi penelitian ini juga terbatas, sehingga membuat kita itu hanya bisa melihat dampak dalam jangka waktu pendek. Kita belum tahu apakah metode ini itu tetap efektif apabila digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, data yang digunakan itu sebagian besar berasal dari tes dan belum banyak didukung oleh data kualitatif yang mendalam. Akibatnya, kita belum tentu atau belum sepenuhnya memahami bagaimana proses perubahan kreativitas itu terjadi pada dalam diri siswa. Yang terakhir, penelitian ini itu dilakukan pada satu konteks sekolahan dan mata pelajaran tertentu. Artinya, hasilnya itu belum tentu sama jika diterapkan di lingkungan atau kondisi yang berbeda. Meskipun metode 16 Hard ini terbukti efektif, kita masih perlu melihat secara kritis dan mempertimbangkan berbagai keterbatasan penelitian ini sebelum mengimplementasikannya secara luas. Sebagai penutup, dari dua jurnal yang sudah kita bahas, kita bisa melihat satu benang merah yang sangat jelas, bahwa inovasi dalam pembelajaran itu memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas belajar siswa. Dari jurnal yang pertama, kita melihat bagaimana penggunaan interface virtual reality atau VFR itu mampu meningkatkan hasil belajar sekaligus membuat proses belajar itu terasa lebih ringan dan menarik. Siswa tidak hanya memahami materi, tapi juga merasakan pengalaman belajar secara langsung. Sementara itu, dalam jurnal kedua, strategi 16 Hard terbukti efektif
dan meningkatkan kemampuan berpikir dari siswa. Metode ini itu mendorong siswa untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang, sehingga menghasilkan ide-ide yang lebih inovatif. Jika kita gabungkan keduanya, ini menunjukkan bahwa pembelajaran efektif itu bukan hanya tentang menyampaikan materi, tetapi bagaimana membuat siswa itu terlibat atau aktif secara pengalaman maupun secara berpikir. Artinya, guru di era sekarang itu tidak hanya mampu untuk mengajar, tapi juga mampu menghadirkan pembelajaran yang interaktif, kreatif, dan bermakna. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah kita akan tetap bertahan dengan metode lama atau mulai berani berinovasi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih hidup dan berdampak? Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.